Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Yani SPD MMPD sebagai fasilitator kami dan juga Ibu Tuti Sutiati SPD SD sebagai guru praktik pengajar. Saya Muhammad Saifullah, CGP Angkatan 7 Kota Bandung. Mas Nadiem pernah mengatakan bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Ini yang harus kita camkan di dalam diri kita sebagai seorang guru. Tujuan pembelajaran khusus. 1. CGP dapat menjalankan tahapan. B. Buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan, yaitu Bagja, yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Visi sekolah, terwujudnya siswa yang merdeka, religius, cerdas, kreatif, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Program sekolah pada kesempatan hari ini yaitu tentang berantas. Apa itu berantas? Bersihkan, rapikan, dan tuntaskan. Ini salah satu video yaitu manfaat barang-barang bekas yang mungkin terbuang dimanfaatkan sebagai pot. Tujuan program: 1. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid melalui kegiatan pelestarian lingkungan dengan mengolah sampah organik dan anorganik yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, membiasakan hidup sehat, bersih, dan teratur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang indah, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, memberi peluang wirausaha melalui pengolahan sampah organik dan anorganik. Poin profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap lingkungan, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dan mendorong mengembangkan sikap-sikap positif yang merupakan implementasi dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua, mampu bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. 3. Kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk terampil menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Aset sekolah yang dapat dimanfaatkan itu ada 7. Yang pertama adalah manusia, kepala sekolah, guru, murid, penjaga sekolah, pedagang, atau kantin sekolah. Yang kedua, sosial, komunitas praktisi, orang tua murid, school GGC atau Go Green Community. Fisik, lingkungan sekitar, sarana prasarana yang mendukung. Lingkungan sekolah yang sehat, bersih dari sampah dan pencemaran udara. Finansial, dukungan dari dana BOS, bantuan dari komunitas atau CSR BUMN ataupun BUMD. Politik, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, atau juga UMKM. Yang terakhir, agama dan budaya, yaitu berdoa sebelum kegiatan dimulai, memudayakan hidup bersih, dan membuang sampah sesuai kategorinya, baik anorganik maupun organik maupun anorganik. Pada tahap buat pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Yang kedua, dapatkah melaksanakan program berantas? Yang ketiga, bagaimana peran sekolah untuk menumbuhkan kepemimpinan murid? Yang keempat, mengapa kita perlu melaksanakan program berantas ini? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu adalah: 1. Mengumpulkan siswa untuk diskusi tentang program berantas. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, pembina GGC,
penjaga sekolah, dan pihak kantin. Yang ketiga, memfasilitasi tempat media, jadwal diskusi, dan komunitas praktisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang keempat, melaksanakan program ini sesuai rencana yang sudah disepakati. Rencana untuk melibatkan suara atau voice, pilihan atau choice, kepemilikan murid atau ownership, yaitu mengumpulkan siswa. Aset atau kekuatan sumber daya yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, murid, penjaga sekolah, praktisi, komunitas, pembina, ekskul, GGC. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Pada tahap buat pertanyaan, dapatkah melaksanakan program berantas? Tindakan yang dilakukan tadi yaitu diskusi kepala sekolah, diskusi dengan rekan sejawat, diskusi penjaga sekolah dan kantin, dan pembentukan tim koordinator. Bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait program berantas? Tindakan yang kami lakukan adalah mengumpulkan siswa untuk berdiskusi dan menyaksikan video tentang pengolahan sampah dengan baik di sekolah kita. Sebagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait program berantas? Tindakan yang dilakukan adalah murid melakukan pengambilan sampah di lingkungan sekolah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan botol atau plastik. Bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kepemimpinan murid program berantas? Tindakan yang dilakukan adalah memfasilitasi tempat, media, jadwal diskusi, dan komunitas praktisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Refleksi dalam kegiatan membuat pertanyaan, latar belakangnya, program berantas merupakan program sekolah yang berkaitan dengan lingkungan dan dasar hukum sekolah adiwiyata, yakni berdasarkan Permen LHKN nomor 52 tahun 2019 tentang gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah, dan Permen LKH nomor 53 tahun 2019 tentang penghargaan adiwiyata. Selain itu, program kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 mengenai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Program ini juga mendorong kepemimpinan murid akan kepedulian terhadap lingkungan dengan tujuan untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya mengelola sampah organik dan anorganik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Dari survei yang dilakukan di lingkungan sekolah oleh peserta didik, fenomena sampah plastik terutama botol dan gelas air minum ditemukan memenuhi tempat-tempat sampah yang ada di sekolah sehingga diperlukan tindakan atau solusi nyata dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Berdasarkan landasan hukum dan fenomena kondisi saat ini, program berantas diharapkan dapat menumbuh kembangkan rasa cinta siswa terhadap lingkungan yang dimulai dari ruang lingkup sekolah. Hal ini juga diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi untuk memecahkan permasalahan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Selain daripada itu, peran strategis pendidikan adalah dapat membentuk generasi yang berbudaya lingkungan di masa yang akan datang. Tahapan pelaksanaan kegiatan di sini melalui 3 tahap. Yang pertama, pengenalan di mana siswa aktif berekspresi dan mencari tahu dampak sampah organik dan anorganik dan solusinya. Solusi pengolahan sampah melalui konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di sini ada tayangan pemantik untuk selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab dalam diskusi. Yang kedua, kontekstualisasi, di mana siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi dan mengumpulkan sampah yang menjadi permasalahannya yang dihadapi di sekolah. Ketiga, aksi. Semua guru dan siswa berkolaborasi untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang organik dibuat POC atau pupuk organik cair, pengomposan, biogas, dan sampah anorganik bisa dijual atau dibuat karya orisinil sesuai dengan kreativitas siswa. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, diskusi bersama warga sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam
rencana program yang akan dilaksanakan, menanyakan pendapat, ide, masukan, keinginan, dan harapan serta pilihan-pilihan program yang sekolah yang diinginkan. Aspek suara. Murid menentukan waktu, bahan, dan peralatan yang bisa diterapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Yang kedua, saat diskusi pelaksanaan kegiatan, program, dan pada saat refleksi, murid diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Implementasi tahapan. Hasil dari aksi nyata dilakukan pembuatan proposal rancangan karya dari sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini peserta didik diberikan kekuasaan memilih karya apa yang akan mereka buat dari pilihan pengolahan limbah sampah organik dan anorganik yang ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Hasil dari aksi nyata dilakukan, proses pembuatan karya sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik berdasarkan ide yang dituangkan pada proposal. Kreativitas karya yang ingin dihasilkan oleh setiap kelompok dalam pengertian peserta didik menjalankan perannya masing-masing secara bergotong royong dan pembuatan karyanya. Aspek kepemilikan atau ownership. Murid diberi keleluasaan mengelola bahan sampah plastik menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat. Setelah menyelesaikan program, mereka akan merasa puas jika program berhasil dikerjakan. Murid dapat melakukan dengan sempurna, membuat mereka lebih percaya diri. Mereka bahagia karena benda itu adalah hasil karya mereka. Jadi di diagram Y di sini adalah ada voice. Murid diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, saran, tanggapan, pendapat, gagasan, dan minat. Pilihan choice. Murid diberi kesempatan untuk memilih pengolahan sampah sesuai dengan keinginannya, memilih kelompok dan cara presentasi. Kepemilikan atau ownership. Murid akan bangga hasil karyanya, mengelola kreativitas bentuk karyanya dari sampah organik dan anorganik. Dalam refleksi, yang pertama adalah feeling. Dalam pelaksanaan tahap ini, saya merasa senang dan bersemangat bahwasanya murid-murid dapat diajak berdiskusi, menyusun dan melaksanakan program ini dengan baik, dan saya juga merasa bersyukur karena kepala sekolah, rekan guru sebagai fasilitator senantiasa mau berkolaborasi, bekerja sama, mendampingi murid menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dengan melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam menjalankan program pengelolaan sampah botol plastik atau anorganik menjadi barang bermanfaat dan bernilai. Pembelajaran yang saya peroleh pada tahap ini antara lain, satu, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program agar menjadi lebih baik. Yang kedua, pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan memiliki sebuah program kepedulian terhadap lingkungan, serta dapat berkreativitas dalam menghasilkan karya dari sampah organik dan anorganik yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan murid agar potensi mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan atau future. Kedepannya, saya bersama warga sekolah, kepala sekolah, koordinator dan fasilitator, serta peserta didik akan lebih memperhatikan aset yang ada dan mencari strategi yang terbaik untuk peningkatan program kedepannya berdasarkan pengaruh refleksi yang dilakukan melalui angket kegiatan diskusi bersama warga sekolah. Akan menjadi kegiatan rutin dalam setiap rencana kegiatan, karena sebagai pelaksana kegiatan sangat membutuhkan ide, saran, dan masukan supaya saat pelaksanaan kegiatan akan berjalan lebih baik atau lebih optimal. Ambil pelajaran. Dalam tahapan ambil pelajaran ini, yang pertama adalah mengapa sampah anorganik tidak bisa hancur. Kedua, bagaimana cara memanfaatkan sampah organik dan anorganik yang efektif. Yang ketiga, apa yang dilakukan murid untuk mengatasi masalah sampah organik dan anorganik. Tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban tersebut adalah menanyakan ke murid apa yang dapat dilakukan oleh murid mengenai sampah organik dan anorganik. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau pemilikan murid
berdiskusi dengan murid untuk melakukan kegiatan kolaborasi. Aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat digunakan dalam tahap ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, murid, penjaga sekolah, praktisi komunitas, pembina, SKUIC. Waktu yang diperlukan 1 hari. Dalam tahap ambil pelajaran, sampah di lingkungan sekolah masih bercampur antara sampah organik dan anorganik, dan ketika jarak terlalu lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi pencemaran lingkungan sekolah. Maka, ambil pelajarannya mengapa sampah organik dan anorganik masih bercampur, mengapa sampah anorganik tidak bisa hancur, bagaimana cara memanfaatkan sampah organik dan anorganik yang efektif, apa yang dilakukan murid untuk mengatasi masalah sampah organik dan anorganik. Dari pertanyaan ambil pelajaran di sini, catatan hasil diskusi dengan menonton tayangan video, sampah ada 2, organik dan anorganik. Organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, BOC, biogas, dan lain-lain. Sedangkan anorganik seperti saset sampo, bungkus mie instan, bungkus minyak goreng, botol minyak gosok, kotak susu hati, mika, dan styrofoam membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai, namun mereka tidak dapat benar-benar habis, melainkan berubah untuk menjadi mikroplastik. Bahan mikropartikel serupa dengan super halus ini tercampur di lahan dan di laut, akibatnya tambah menjadi tidak subur dan akan mengganggu produksi sumber makanan kita, padi, jagung, singkong, dan sayuran, dan lain-lain. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai, baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah, dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Agar hidup dan bumi kita berlanjut, kita harus bertindak sekarang. Sekolah juga merupakan tempat untuk menyadarkan murid betapa pentingnya melestarikan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara memupuk rasa cinta pada alam sekitar adalah memanfaatkan sampah yang ada di sekolah maupun di luar sekolah sampai dapat menjadi lebih berguna dengan cara mendaur ulang sebagai langkah penanganan. Apa yang dapat murid untuk memanfaatkan sampah organik dan anorganik, yaitu mengumpulkan murid untuk sosialisasi tentang pemahaman sampah organik dan anorganik, serta diskusi untuk memanfaatkan sampah organik dan anorganik, serta membuat program untuk mengatasi masalah sampah tersebut supaya lebih bermanfaat. Refleksi ambil pelajaran, yaitu peristiwa pada tahap ambil pelajaran. Saya melakukan survei minat murid tentang program berantas berkolaborasi dengan pembina GGC. Lalu saya mengajak murid untuk mencari informasi tentang pengolahan sampah organik dan daur ulang sampah anorganik dari berbagai sumber. Di situ saya mengobservasi tentang hal yang disukai atau pilihan karya dan peran yang diambil murid untuk melaksanakan pengolahan sampah organik dan anorganik. Contoh, hasil diskusi itu, siswa akan mengolah sampah organik menjadi pupuk organik atau kompos, POC, dan biogas. Sedangkan kalau sampah anorganik mendaur ulang menjadi wadah pensil, ekobrik, dan lain-lain. Refleksi ambil pelajaran, yaitu feeling, perasaan. Pada tahap ambil pelajaran, saya merasa senang dan bersyukur sekali memiliki murid yang semangat dan bisa diajak menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Saya sangat optimis dapat menjalankan program ini dengan semaksimal mungkin karena melihat keaktifan siswa dalam berdiskusi dan mereka merasa memiliki program. Refleksi yang berpelajaran, yaitu Feni. Pelajaran yang saya peroleh antara lain: 1. Murid antusias menerapkan minat dan membuat pilihan-pilihan tema serta menentukan bahan-bahan pembuatan karya dari sampah organik dan anorganik. Yang kedua, murid terlihat merasa dihargai karena menjadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sampai akhirnya merasa memiliki programnya sendiri. Yang ketiga,
Pentingnya seorang guru menjadi fasilitator dan melakukan pendampingan ide-ide murid agar setiap murid merasakan bahwa dalam pembuatan program ini, guru berpihak pada murid dan hasilnya berdampak positif pada murid itu sendiri. Refleksi yang berpelajaran yaitu future. Ke depan, saya akan lebih berkomitmen untuk dapat menerapkan budaya positif yang sudah berjalan dengan karakteristik lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Diharapkan program ini mampu menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid serta mengembangkan kreativitasnya baik secara mandiri melalui peran yang diambil kelompoknya masing-masing yang saling bergotong royong mewujudkan sebuah program berantas, bersihkan, rapikan, tuntaskan yang bermanfaat dan menarik bagi warga sekolah dengan cara murid memberikan ide-ide yang cemerlang dan kritis dalam pengelolaan atau pembuatan karya dengan memanfaatkan sampah organik dan anorganik yang mereka temukan di lingkungan sekitar sekolah. Mungkin itu saja dari kami dengan slogan kita yaitu sampah kita berantas, bersihkan, rapikan, tuntaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.